ada satu video yang populer saat ini, khususnya di antara kalangan orang Nias, yaitu ada seorang pengajar dari agama lain yang mengaku dia pergi ke Nias, secara khususnya ke Nias Selatan, dan tentunya tujuannya adalah untuk mempengaruhi iman orang-orang Kristen di sana. Kita tahu bahwa orang Nias mayoritasnya adalah Kristen. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa sudah banyak orang-orang Nias meninggalkan iman Kristennya. Mereka tidak lagi mengikut Tuhan Yesus, tetapi murtad. Meskipun video dari pengajar tersebut pengakuannya masih dipertanyakan akan kebenarannya, tetapi saya rasa pernyataannya sudah menjadi suatu peringatan bagi kita orang-orang Nias yang adalah mayoritas Kristen. Jadi video ini dibuat bukan secara khusus untuk membahas pengajar tersebut, tetapi secara khusus membahas tentang iman orang-orang Nias. Karena inti permasalahannya adalah orang-orang Nias sendiri. Jikalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus, maka sekalipun banyak pengajar-pengajar palsu ataupun pengajar-pengajar sesat datang, maka iman kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap bisa setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita sebelumnya masih ragu dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka kiranya kita bisa segera bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang Injil keselamatan. Di kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini disampaikan langsung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kita percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka dikatakan ia tidak akan dihukum. Kita tidak akan dihukum. Tuhan Yesus adalah Allah dan dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang-orang berdosa yang harusnya kita dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita demi menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak dihukum lagi karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi kalau kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa ialah maut. Satu dosa saja kita cukup untuk dihukum. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadap penghakiman Tuhan, dan Tuhan akan menjatuhkan kita hukuman, yaitu hukuman yang kekal. Kita akan masuk ke tempat penyiksaan, tempat penderitaan, yaitu neraka selama-lamanya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita akan dihapus, dosa kita akan diampuni, karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Maka ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dipandang sebagai orang benar karena Tuhan Yesus, sehingga kita beroleh jalan untuk masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kita tidak percaya kepadanya, dikatakan ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebaliknya, jikalau kita menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita berada di bawah hukuman karena dosa kita. Dan puncaknya kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, jikalau ada di antara kita orang Nias yang masih
ragu tentang Tuhan Yesus, ataupun yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau yang sudah murtad, kiranya bisa bertobat dan memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat dunia ini. Tidak ada yang lain. Jadi sangat penting dan harus kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan hanya kita menjadi orang Kristen KTP, hanya status saja. Ataupun kita hanya menjadi pendengar Injil saja, tetapi kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Nias yang dimana hanya Kristen KTP, hanya status saja. Karena keluarganya Kristen, maka dia Kristen juga. Karena lingkungannya Kristen, maka dia Kristen juga. Ataupun dia hanya sebagai pendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi belum memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus mengetahui dan harus memberikan diri untuk percaya kepada Injil keselamatan ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita keselamatan. Maka oleh karena itu, jangan lagi tunda-tunda, jangan lagi bimbang, maka segera berikan dirimu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudaraku, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa tidak ada keselamatan lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ikutlah Tuhan Yesus. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, supaya kita bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama yang ingin disampaikan, yaitu Injil keselamatan. Supaya kita orang Nias jangan hanya dikatakan sebagai Kristen, tetapi sungguh-sungguh harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya kepada Injil keselamatan ini. Yang kedua yang ingin disampaikan, yaitu di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Orang Nias pada umumnya sudah mendengar tentang firman Tuhan, tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang Injil sejak dari kecil. Karena orang Nias sudah pergi ke gereja ataupun ke persekutuan sejak dari kecil. Jadi tidak asing lagi akan pendengaran firman Tuhan tentang Injil Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mendengar bertahun-tahun, maka firman Tuhan mengatakan kita selalu ingat. Tidak boleh melupakan. Orang Nias memang kebanyakan ketika sudah berada di luar ataupun karena ada godaan, maka mereka lupa akan Injil Tuhan, lupa akan firman Tuhan. Itulah yang terjadi dari orang-orang yang akhirnya murtad ataupun yang tidak setia mengikut Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa pengajaran firman Tuhan ataupun tentang Tuhan Yesus sejak dari kecil itu hanya sebuah suatu pengajaran, hanya sebuah rutinitas yang mereka harus jalani. Tetapi mereka tidak benar-benar simpan di dalam hati mereka bahwa itu adalah pengajaran kebenaran yang harus mereka pegang seumur hidup mereka, dimanapun dan kapanpun. Meskipun kita berada di Pulau Nias ataupun kita berada di luar Nias, yaitu kita pergi merantau, kita tidak boleh melupakan segala pengajaran firman Tuhan, terutama pengajaran akan Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku di Nias, kita harus selalu ingat tentang pengajaran firman Tuhan, tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Simpan di dalam hati kita, dimanapun kita berada, kita merantau dimanapun,
tidak boleh melupakan firman Tuhan. Ataupun kita berada di Pulau Nia sendiri, meskipun banyak pengajar-pengajar sesat yang datang, kita tidak boleh melupakan pengajaran firman Tuhan yang sudah kita dengar sejak dari kecil. Tentang Injil Tuhan yang sudah kita dengar dari kecil, kita harus selalu ingat dan simpan di dalam hati kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dikatakan di kitab Yudas pasal pertama ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jikalau kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus dan kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Mengapa kita harus mempertahankan iman kita? Karena akan banyak godaan, banyak cobaan, ataupun banyak pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang siap menjatuhkan kita, yang siap membawa kita keluar kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Mereka pengajar-pengajar palsu, sesat, mereka sangat licik. Si jahat sangat licik. Dia akan mencari berbagai cara supaya kita bisa terpengaruh dan akhirnya kita meninggalkan iman kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen tidak boleh merasa semuanya sudah aman, tidak ada masalah, ataupun kita terlena. Tetapi kita harus selalu berhati-hati dan kita harus selalu tetap berjuang mempertahankan iman kita. Jikalau kita tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajaran Injil kepada Tuhan Yesus, ataupun tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan Alkitab, maka kita harus tolak. Meskipun besar sekali pengaruhnya, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan iman kita. Tentunya kita berdoa kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan, supaya iman kita tetap teguh, tetap kokoh, dan tidak diombang-ambingkan apalagi dijatuhkan oleh pengajar-pengajar sesat. Jadi kita harus berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang kudus, ya, yang telah disampaikan ya kepada orang-orang kudus, ya, kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya. Dan firman Tuhan ini kita harus pegang selalu. Tidak boleh kita ya anggap biasa saja, kita anggap santai saja. Ya, ada orang yang menyerang, ada orang yang menyangkal, ataupun ada orang yang coba mempengaruhi iman kita. Kita merasa tak masalah, tidak boleh. Tapi kita harus bentengi dan kita harus pertahankan iman kita sebagai orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen. Lalu yang keempat yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai tanggung jawab orang tua. Kita orang Nias, kita mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi sebagai orang tua harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak kita orang Nias yang orang tua secara khususnya mengabaikan kerohanian, keselamatan anak-anak kita. Kita tidak memiliki usaha dan doa untuk mendorong ataupun untuk mengajar anak-anak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-19 dikatakan,
Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini Tuhan mengatakan supaya orang-orang Israel, umat Tuhan, mengajarkan anak-anak mereka tentang segala perintah Tuhan, tentang Tuhan. Ya. Jadi mereka harus mengajarkan anak mereka setiap hari, setiap ada kesempatan mereka harus mengajarkan anak-anak mereka. Artinya mereka harus serius memperhatikan kerohanian dan keselamatan anak-anak mereka. Demikian juga kita orang-orang Kristen, khususnya orang-orang tua, supaya generasi selanjutnya, anak-anak kita selanjutnya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, yang dimana kita sekarang ini mayoritas adalah Kristen, tetapi kita tidak tahu nanti tahun 2030 bisa saja kita menjadi minoritas di Pulau Nias, yang dimana Injil keselamatan diberitakan ya oleh seorang misi, seorang penginjil dari Jerman, dan di sanalah sehingga membuahkan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita untuk mempertahankan ya iman ya orang Nias sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tua harus memiliki tanggung jawab kepada anak-anak untuk mengajar mereka. Kita harus mendidik mereka, ceritakan tentang Tuhan Yesus, didik mereka bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, didik mereka supaya mereka patuh terhadap segala perintah Tuhan, sehingga anak-anak kita, generasi selanjutnya, tidak akan hancur, tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan murtad, dan mereka akan menjadi kesaksian yang baik, bahkan seumur hidup mereka. Kalaupun mereka harus pergi merantau karena mencari sekolah ataupun karena mencari kebutuhan, mereka tidak akan pernah meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Karena orang tua sudah dari kecil sudah mendidik mereka dengan usaha keras dan dengan doa. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Makanya generasi-generasi ya khususnya saat ini kebanyakan kalau pergi merantau, apa yang terjadi? Mereka sudah berpindah ya kepercayaan. Jadi karena itu kita orang tua harus lebih serius, dan kita harus berdoa supaya anak-anak kita ini diajarkan, dididik di rumah kita ataupun dimanapun kita berada. Kita harus didik mereka di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kepada saudara-saudaraku orang Nias harus memperhatikan hal ini supaya generasi selanjutnya tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pengajar-pengajar palsu akan lebih banyak yang masuk, khususnya untuk generasi selanjutnya akan lebih banyak yang masuk untuk mempengaruhi mereka, untuk menyesatkan mereka kepada kepercayaan yang lain, yang dimana tidak ada keselamatan di situ. Lalu yang terakhir yang ingin disampaikan, yaitu kepada para pengajar firman Tuhan, para pengkhotbah, ya, para hamba Tuhan. Dikatakan di kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan 20, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, untuk kita para pengajar firman Tuhan, para hamba Tuhan yang berkhotbah, khususnya untuk saudara-saudaraku di Nias, harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh mengajar firman Tuhan. Yang pertama, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap umat Tuhan. Jangan hanya melakukan pelayanan ini hanya sebatas tugas ataupun hanya sebagai kewajiban saja sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kita harus ada suatu perhatian, ada suatu target, ada suatu kesungguhan di dalam melayani Tuhan, terutama dalam hal mengajar firman Tuhan. Jangan lagi habiskan waktu hanya mengajar firman Tuhan untuk hal-hal yang lain. Jangan lagi habiskan waktu untuk mengajar firman Tuhan
yang banyak adalah lelucon, hal-hal yang lucu yang membuat jemaat tertawa, tetapi firman Tuhan tentang Injil tidak diajarkan. Jadi kita harus ajar mereka tentang Injil Tuhan, ya, supaya orang-orang kita niat sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati. Jangan hanya Kristen keluarga, Kristen KTP, tapi sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati. Dan kita harus lebih fokus, lebih mendalam. Ya, kita harus menggali firman Tuhan dan mengajarkan kepada mereka supaya mereka lebih banyak bertambah pengetahuan akan firman Tuhan dan membantu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi untuk para pengajar, kita para hamba Tuhan, kita harus lebih serius untuk mengajar firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, untuk memberitakan Injil. Jangan, sekali lagi, jangan habiskan waktu hal-hal yang tidak baik, yang tidak ada gunanya terhadap pertumbuhan rohani mereka. Jangan habiskan waktu dalam mimbar hanya untuk lelucon, untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi fokus bahas firman Tuhan, supaya ketika datang godaan itu, supaya ketika datang pengajar palsu tersebut, mereka tidak akan gampang menyesatkan umat Tuhan, khususnya kita orang Nias. Nah, itu saja yang bisa disampaikan melalui firman Tuhan. Dan harapannya adalah supaya Nias tidak berubah iman, terutama orang-orang Kristen, supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudaraku yang dimana belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu harus segera beri dirimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudaraku yang sudah murtad selama ini, maka bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pertahankan iman itu setia, meskipun banyak serangan, godaan, pengaruh, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Dan generasi ke generasi tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kiranya Injil keselamatan yang telah diberitakan kepada kita orang Nias, kita tetap pegang teguh dan kita tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapanpun. Jadi tetap ikut Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengajaran ini bisa menolong kita, menyadarkan kita semua orang-orang Nias, baik yang di pulau maupun di luar yang merantau. Kita tetap setia, ingat Injil keselamatan, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.